Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Yuk mari dengan penuh semangat kita memuji Tuhan dengan lagu berjudul Yesus Memanggil Semuanya. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini meskipun secara online. Kami mau memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saatnya kita memuji Tuhan dengan lagu Seperti Pohon Tertanam. Yang
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dengan memuji Tuhan. Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, mengasihiku. Yesuslah pelindungku, menjagaiku. Ku senang, ku tenang, riang hatiku. Ku senang, ku tenang, Yesus kawanku. Yesuslah sahabatku, mengasihiku. Yesuslah pelindungku, menjagaiku. Ku senang, ku tenang, riang hatiku. Ku senang, ku tenang, Yesus kawanku. Ku senang, ku tenang, riang hatiku. Ku senang, ku tenang, Yesus kawanku. Halo, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Pengampon. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beristirahat dan bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami pun boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati dimanapun kami berada, supaya firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini masih terdapat dalam kitab Kejadian. Ya, adik-adik yang punya Alkitab di rumah dan yang sudah bisa membaca, kita akan membaca satu bagian Alkitab dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-48 akan kita baca ayat pertama sampai ayat kedua. Oke? Adik-adik boleh membuka kitab Kejadian pasal 48 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Adik-adik, karena bacaan kita cukup panjang, Miss Vini akan membacakan untuk kalian semua. Judulnya adalah Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu, ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menempatkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyainya. Tetapi dalam bagian warisan, nama mereka akan
akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu berjalan dari Padan, kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan. Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana. Di sini jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, berkatalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya kuberkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta dekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberikan aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu sebelah kirinya Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu sebelah kanan Israel. Lalu didekatkanlah mereka kepadanya. Tetapi Israel menurunkan tangan kanannya dan meletakkannya ke atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya ke atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah dalam jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya di atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku. Aku tahu ia juga akan menjadi satu bangsa, dan dia akan menjadi bangsa besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebut namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Nah, adik-adik, bacaan tadi cukup panjang ya, tentang Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Adik-adik tahu siapakah Efraim dan Manasye itu? Ya, betul sekali adik-adik. Efraim dan Manasye, mereka adalah anak-anak dari Bapak Yusuf atau cucu dari Bapak Yakub. Aduh, aku lapar sekali. Oh
Iya, tadi sepertinya Tante Ayu memberikan aku roti. Sebentar ya, aku mau ngambil roti aku dulu. Syukur dapat roti. Terima kasih Tuhan. Ketika aku lapar, Tuhan memberikan makanan melalui Tante Ayu. Aku tetap diberkati oleh Tuhan. Anak-anak tahu apa itu berkat? Ya betul, berkat itu bisa bermacam-macam adik-adik. Bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk kesehatan, atau keluarga yang mengasihi kita. Ada banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, tadi adik-adik ingat cerita Alkitabnya, judulnya tentang Yakub memberkati Manasye dan juga Efraim. Adik-adik, tadi Miss Winnie sempat bilang, Manasye dan Efraim itu adalah anaknya Bapak Yusuf. Betul sekali. Nah, kita coba review sebentar ya adik-adik ya. Adik-adik ingat, Yusuf itu dia sekarang tinggal dalam cerita itu tinggal di Mesir. Betul sekali. Jadi setelah saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir dan dia dipilih oleh Raja Firaun untuk mengartikan mimpi dan kemudian mengatur keadaan Mesir selama masa kelaparan, akhirnya Yusuf dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin juga di Mesir. Nah, sejak saat itulah kemudian Yusuf mengajak saudara-saudaranya dan juga ayahnya Yakub untuk kembali tinggal di Mesir. Nah, ini kabar bagaimana Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan Yusuf juga bertemu dengan ayahnya setelah sekian lama dia tinggal, meninggalkan rumah, dia kembali bertemu dengan ayahnya. Wah, kira-kira adik-adik kalau ketemu dengan orang yang sudah lama sekali tidak ketemu, bagaimana perasaan kalian? Tentunya pasti senang sekali. Nah, sama seperti Yusuf. Yusuf pun sangat senang. Dan akhirnya dia meminta saudara-saudaranya dan juga ayahnya untuk tinggal di daerah Mesir, tepatnya di daerah Goshen. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya, Bapak Yakub semakin lama semakin tua. Nah, semakin tua berarti gimana ya? Berarti tubuhnya sudah semakin lemah, ya. Sudah mulai sakit-sakitan Bapak Yakub. Dia pun penglihatannya sudah tidak baik. Nah, akhirnya Bapak Yakub menyuruh orang untuk menyampaikan kepada Yusuf bahwa keadaannya sekarang tidak baik-baik saja. Nah, akhirnya orang pun datang untuk menyampaikan kepada Yusuf bagaimana keadaan ayahnya yang sedang sakit. Mendengar hal itu, Yusuf tentu ingin segera berjumpa dengan ayahnya. Dan Yusuf juga membawa kedua orang anak laki-lakinya, yaitu Manasye dan juga Efraim. Ketika sampai dan Yakub mendengar bahwa anak yang ia kasihi dan juga cucu-cucunya datang, Yakub sangat senang. Dia mengumpulkan semua tenaganya supaya bisa melihat anak dan cucunya itu. Nah, kalau kalian ingat dalam bacaan Alkitab, ketika bertemu dengan Bapak Yakub atau kakek Yakub, Yusuf memperkenalkan bahwa ini adalah anaknya. Adik-adik ingat siapakah anak yang tertua atau anak yang sulung? Ya, betul sekali. Anak yang sulung adalah Manasye atau anak yang tertua. Dan Efraim adalah adik dari Manasye. Nah, setelah itu ketika mereka masuk ke dalam ruangan, bertemu, wah, Bapak Yakub sangat senang, ya, bisa melihat cucunya. Walaupun dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dan dia bertanya, siapakah mereka ini? Akhirnya Yusuf menjelaskan, ini anak-anakku, Manasye dan juga Efraim. Dan lalu adik-adik ingat apa yang dilakukan oleh Bapak Yakub setelah bertemu dengan cucu dan juga anaknya? Ya,
Betul sekali. Bapak Yakub kemudian memanggil mereka, merangkul mereka, dipeluk, dicium. Itu sebagai tanda sayang, tanda kasih. Dan sebagai tradisi orang-orang Israel pada masa itu, ketika mereka bertemu, Bapak Yakub kemudian memanggil kedua cucunya dan akan diberkati. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya. Seperti apa Bapak Yakub memberkati kedua orang cucunya. Nah, di tengah-tengah ini ada Bapak Yusuf, ini kakek Yakub, dan ini ada Manasye dan Efraim. Nah, kalau kalian lihat dalam gambar ini, ada yang aneh gak sih adik-adik? Oh iya, ternyata Bapak Yakub tangannya bersilang. Oh, kenapa ya? Ada ingat dalam cerita Alkitab tadi? Ya, betul sekali. Ini bukan Bapak Yakub salah, bukan. Dan awalnya juga Yusuf mengira ayahnya membuat kesalahan. Ternyata tidak. Kalau adik-adik lihat, kita lihat lagi Alkitabnya yuk, yang masih buka Alkitab. Kita lihat bacaan Alkitab kita tadi. Ya, dijelaskan bahwa tangan Bapak Yakub diletakkan, tangan kanannya diletakkan di atas kepala Efraim, dan tangan kirinya diletakkan di atas kepala Manasye. Kenapa begitu? Padahal Bapak Yusuf sebagai ayahnya sudah menempatkan posisinya benar. Manasye sebelah kanan, Efraim sebelah kiri, supaya Bapak Yakub tidak perlu menyilangkan tangannya. Karena kalau yang mereka tahu, biasanya anak sulung akan mendapatkan berkat yang lebih banyak atau anak yang lebih tua. Tapi Bapak Yakub mengatakan, oh tidak, saya tidak salah. Saya tahu kenapa Bapak Yakub meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim. Kata Bapak Yakub bahwa suatu saat Manasye memang akan jadi bangsa yang besar. Tetapi Efraim, ia akan menjadi bangsa yang lebih besar. Keturunannya akan menjadi bangsa yang lebih besar. Nah, adik-adik lihat, Bapak Yakub ingat bagaimana Tuhan sudah memberkati kehidupannya. Tuhan selalu menyertai nenek moyangnya dari Abraham, Ishak, kepada Yakub sendiri. Dan sekarang pun Yakub ingin memberkati anak dan cucu-cucunya, yaitu Manasye dan Efraim. Yakub tidak pernah lupa akan berkat yang Tuhan berikan untuk keluarganya. Itulah cerita tentang Bapak Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Tadi masih ingat yang mana yang anak sulung ya? Manasye atau Efraim? Ya, betul sekali. Yang anak sulung adalah Manasye. Efraim adalah adiknya. Tetapi Bapak Yakub memberkati Efraim menggunakan tangan kanannya dan memberkati Manasye dengan tangan kirinya. Karena Bapak Yakub tahu di masa depan Tuhan akan memberkati Efraim dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Adik-adik, coba adik-adik ingat-ingat. Apakah adik-adik pernah ingat Tuhan memberkati adik-adik? Jika tadi di awal Miss Vini mengatakan ketika Miss Vini lapar, Tuhan memberkati Miss Vini. Tuhan memberikan roti kepada Miss Vini melalui Tante Ayu. Nah, adik-adik apakah pernah menerima berkat Tuhan? Tentu pasti banyak. Coba Miss Vini bantu. Adik-adik ingat-ingat ketika pertama kali adik-adik masuk ke sekolah, yang sudah sekolah. Nah, pertama kali masuk sekolah, bagaimana perasaan kalian? Tentu, aduh takut Miss, takut nanti di sekolah teman-temannya baik nggak ya? Guru-gurunya nanti galak tidak ya? Tapi ternyata kalian bisa melewati itu. Kalian bisa menikmati sekolah dengan sukacita. Itu adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kalian ketika kalian masuk sekolah pertama kali. Apalagi Miss, bukti penyertaan Tuhan? Ada lagi. Coba adik-adik ingat beberapa waktu kemarin ketika masa pandemi COVID.
sudah 2 tahun lebih negara kita menghadapi pandemi virus corona. Waduh, awal-awal pandemi adik-adik ingat, semua orang harus diam di rumah. Tidak bisa ke sekolah adik-adik, harus sekolah dari rumah. Adik-adik juga tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau pergi harus pakai masker, ya kan? Kalian tidak bisa bertemu dengan orang banyak supaya penularan virus itu tidak menular. Nah, adik-adik mungkin ada orang-orang terdekat kita, mereka yang tertular, mungkin ada yang sampai sakit dan dipanggil Tuhan. Tapi mungkin juga ada yang sakit dan sembuh. Banyak dari orang-orang sekitar kita yang sakit kemudian sembuh. Adik-adik tahu Tuhan memberkati kita ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang dalam masa susah pandemi, Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kesehatan. Ketika awalnya kita tidak bisa sekolah, tapi sekarang kita bisa bersyukur sudah bisa kembali bersekolah seperti semula walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, harus pakai masker, cuci tangan yang rajin. Itu bukti penyertaan Tuhan. Apalagi Miss bukti penyertaan Tuhan? Apalagi coba kalian ingat-ingat. Sederhana, satu hal, adik-adik, kita memiliki orang tua yang baik, orang tua yang sayang pada kita. Itu juga bukti penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kita orang tua untuk menjaga dan mendidik kita. Itu bukti kalau Tuhan selalu menyertai kita. Atau mungkin hal yang paling sederhana. Mungkin adik-adik pernah di malam hari ketakutan mau keluar ke toilet tapi takut mau pipis. Aduh, ingat aku punya Tuhan. Tuhan akan menyertai aku. Kalian berdoa dan akhirnya kalian bisa berani keluar untuk ke toilet dan buang air kecil. Itu penyertaan Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita tahu dan kita percaya bahwa sejak zaman dahulu, zaman dari Bapak Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai pada keturunannya, sampai saat ini Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini, kita harus selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ketika adik-adik punya kesulitan, mungkin ketika di sekolah adik-adik kesulitan dalam pelajaran, jangan takut, jangan sedih. Terus belajar dengan giat dan minta pertolongan Tuhan. Kalian bisa berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong sertai aku supaya aku bisa mengerti pelajaran ini dan aku bisa menjadi anak yang pandai. Atau mungkin ketika kalian akan mengikuti perlombaan, kalian akan pergi keluar kota, jangan lupa untuk selalu berdoa dan minta penyertaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin. Yuk kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami belajar dari kisah Bapak Yakub, bagaimana Tuhan menyertai Bapak Yakub dan juga anak-anaknya beserta cucu-cucunya. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong sertai kami selalu, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati dalam kegiatan mereka setiap hari di sekolah, bermain bersama dengan teman-teman mereka, dan juga berkati orang tua mereka selalu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kami. Kami juga mau berdoa, kami mohon biarlah Tuhan memberikan kami terus kesehatan. Kami bersyukur jika saat ini pandemi boleh berangsur-angsur membaik. Kami mohon biarlah kami semua diberikan kesehatan dan orang-orang yang sakit pun Tuhan berkati supaya mereka boleh kembali sehat. Kami berdoa untuk para guru kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati mereka. Tuhan, jika minggu besok kami akan memulai kegiatan kami juga,
hari Senin kami akan mulai ke sekolah. Berkati kami semua dan berkati anak-anak balita, batita yang bermain di rumah bersama orang tua dan keluarganya, juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan sudah telah mendengarkan dan menjawab doa kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan foto aktivitas minggu lalu. Tiba saatnya kita akan melihat foto-foto tersebut. Selamat menyaksikan. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa menitipkan persembahan ke papa mama yang mengikuti kebaktian onsite di gereja, atau juga adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahan terlebih dahulu. Nanti ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu onsite, adik-adik bisa memberikan persembahan secara langsung. Selamat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar untuk tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk, mari kita memuji Tuhan dengan judul Tuhan Betapa Banyaknya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Teristimewa
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian online pada hari ini, mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan hari ini. Kami sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Ajar kami untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan dan setia membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon Tuhan menyertai dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu secara online. Juga terima kasih kepada papa mama yang sudah mendampingi adik-adik. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.